Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rosetti Aprilia MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam serta rekan-rekan semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Sefira Agnes Tiara dengan NIM 205911170 dari Prodi PGMI 2G akan memaparkan materi saya yang berjudul Sistem Alat Indera Manusia. Pengertian alat indera. Sistem indera adalah alat-alat tubuh yang memiliki fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera terdiri atas 5 indera yang disebut dengan panca indera. Yang pertama yaitu indera pendengar atau telinga, yang kedua yaitu indera penglihat atau mata, yang ketiga yaitu indera pengecap atau lidah, yang keempat yaitu indera pencium atau hidung, dan yang kelima yaitu indera peraba atau kulit. Selanjutnya yaitu jenis-jenis alat indera. Yang pertama yaitu indera penglihatan atau mata. Bagian mata dan fungsinya yang pertama yaitu kornea. Kornea bagian mata yang bersifat tembus pandang, berfungsi menerima rangsangan cahaya dan meneruskan ke bagian mata yang paling dalam. Yang kedua yaitu iris, berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam retina. Yang ketiga yaitu retina, terdapat bintik kuning yang peka terhadap cahaya, sedangkan bintik buta bagian yang tidak peka terhadap cahaya dan tempat keluarnya saraf mata menuju otak. Yang keempat yaitu lensa mata, yang berfungsi meneruskan dan mengumpulkan cahaya atau bayangan benda agar jatuh tepat di retina. Yang kelima yaitu saraf mata, yang berfungsi meneruskan rangsangan cahaya yang diterima sel-sel reseptor ke susunan saraf pusat di otak. Mekanisme kerja mata. Cahaya dari benda akan dipantulkan, kemudian cahaya tersebut masuk ke dalam mata melalui lensa mata. Setelah sampai di retina, rangsang cahaya akan diterima oleh sel-sel indera, kemudian diteruskan ke syaraf mata, selanjutnya akan dikirimkan ke pusat penglihatan di otak untuk diterjemahkan, kemudian mata dapat melihat benda. Yang kedua yaitu indera pendengaran atau telinga. Struktur telinga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga bagian luar, terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap suara dari luar, lubang telinga, pintu atau pintu masuk suara sebelum masuk ke bagian telinga tengah, gendang, dan telinga berfungsi sebagai tempat diterimanya getaran. Yang kedua yaitu telinga bagian tengah, terdiri atas tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Telinga bagian ini berfungsi menerima suara yang ditangkap oleh telinga bagian luar. Dan yang ketiga yaitu telinga bagian dalam, terdiri atas tingkap jorong, undar, 3 saluran setengah lingkaran, serta rumah siput atau koklea. Mekanisme cara kerja telinga yaitu suara ditangkap oleh daun telinga yang berada di bagian luar telinga, kemudian diteruskan ke gendang telinga sehingga gendang telinga pun bergetar. Kemudian getaran diteruskan oleh tulang pendengaran ke telinga bagian dalam, tepatnya ke ujung saraf. Getaran tersebut kemudian disampaikan ke otak agar diolah sehingga manusia dapat mendengar. Yang ketiga yaitu indera pengecap atau lidah. Bagian lidah dan fungsinya, yang pertama yaitu ujung lidah berfungsi untuk mengecap rasa manis. Yang kedua yaitu lidah belakang berfungsi untuk mengecap rasa asam. Yang ketiga yaitu tengah belakang lidah atau pangkal lidah berfungsi mengecap rasa pahit. Dan yang keempat yaitu tepi lidah berfungsi untuk mengecap rasa asin. Yang keempat yaitu indera peraba atau kulit. Lapisan luar yang disebut dengan epidermis terdiri atas, yang pertama yaitu lapisan stratum corneum, yang kedua yaitu lapisan stratum insidium, yang ketiga yaitu lapisan stratum granulosum, dan yang keempat yaitu lapisan stratum germinativum. Lapisan luar disebut dengan dermis. Di sini terdapat stratum corneum, ujung syaraf, peraba, dan pembuluh darah kapiler, kelenjar keringat, kelenjar minyak kulit. Fungsi-fungsi bagian kulit. Kulit ari berfungsi mencegah masuknya bibit penyakit dan mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Kelenjar keringat berfungsi menghasilkan keringat. Lapisan lemak berfungsi menghangatkan tubuh, dan pembuluh darah berfungsi mengatur gerakan rambut. Yang kelima yaitu indera pembau atau hidung. 1. Hidung merupakan alat pembau atau indera penciuman bagi manusia. 2. Hidung terdiri atas lubang hidung yang terbentuk oleh tulang hidung dan tengkorak dan rongga hidung yang terdapat selaput lendir, serta terdapat bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang akan masuk ke hidung. 3. Saat menghirup udara untuk bernapas, bau di sekitar juga akan tercium oleh hidung.
Di dalam rongga hidung, bau akan larut di dalam lendir. Kemudian, rangsangan bau tersebut akan diterima oleh ujung-ujung saraf pembau serta diteruskan ke pusat penciuman dan saraf pembau. Kemudian, otak akan memproses ingatan akan bau tersebut sehingga akan mengetahui bau dari aroma tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai sistem alat indera manusia. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.